dengan doa. Pada kawin, Ibu persilakan untuk memimpin kita dengan doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik. Hari ini kami mau belajar bagaimana Engkau mengatur bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ternyata Engkau selalu setia pada janji. Ajarilah kami supaya kami selalu percaya kepada penyelenggaran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua? Hadir semua. Terima kasih. Baik. Siapa yang masih ingat tentang materi kita kali lalu? Ayo angkat tangan. Cari. 10 perintah Allah. Tentang 10 perintah Allah. Tepuk tangan untuk kami. Ibu bertanya sedikit. 10 perintah Allah itu diberikan kepada siapa? Ibu Kawin. diberikan Kepada Musa. Di mana? Sinai. Sinai. Oke. Tentang apa? Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Materi ini berhubungan dengan materi kali lalu, yaitu tentang Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Karena materi kita pada hari ini tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tentang apa? Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Kompetensi dasarnya yang pertama, beriman kepada Allah yang setia pada janjinya yang telah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, peduli terhadap 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Indikator yang pertama, menunjukkan imannya bahwa Allah selalu setia pada manusia melalui doa syukur. Yang kedua, peduli terhadap nasihat Musa kepada bangsanya agar tetap berbakti kepada Allah. Yang berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama, dari aspek spiritual. Setelah mendengar penjelasan guru, mengamati video dan membaca kitab suci, peserta didik dapat mengucapkan doa syukur atas penyertaan Allah dalam kehidupan. Aspek sosial, setelah membaca kitab suci dan mengamati tayangan video, peserta didik dapat mencintai Allah dan berbakti hanya kepada Allah sesuai dengan nasihat Musa. Aspek pengetahuan, setelah membaca kitab suci dan mengamati penayangan video, peserta didik dapat mendeskripsikan isi wejangan atau nasihat terakhir Musa kepada bangsa Israel. Anakku yang baik, mari kita mengamati atau menonton video yang akan ditayangkan di layar monitor. Ayo silakan lihat. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tepuk tangan. Doyan. Tahu apa itu tanah terjanji? Tanah apa? Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah bangsa Israel. Tanah nenek moyang bangsa Israel. Silakan diskusi supaya sebentar bisa mengerjakan soal-soal. Ya, Ibu bagikan soalnya. Menasihati atau memberikan wejangan. Wejangan
atau isi rencananya itu Musa memesan kepada mereka supaya bangsa Israel itu tetap percaya kepada Tuhan Allah, untuk supaya lebih jelas, lebih mengerti dan lebih memahami. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk membaca buku Alkitab. Silakan lihat di buku Alkitab atau silakan buka buku Alkitab. Kalau di buku siswa juga ada, silakan buka. Ayo silakan buka buku. Silakan baca. Setelah baca, lalu diskusi ya. Sekarang waktunya untuk membaca Alkitab. Anak-anakku sudah selesai semua? Terima kasih. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk maju ke depan untuk melakukan hasil diskusinya masing-masing. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Nasihat atau wejangan terakhir Musa sebelum meninggal adalah agar bangsa Israel tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah, dan berbakti hanya kepada Allah saja. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Janji Allah kepada Musa sebelum Musa meninggal adalah, inilah negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunan mulia akan kuberikan negeri ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Peran Allah kepada bangsa Israel menuju tanah berjanji. Allah selalu setia menyertai dan mendampingi bangsa Israel menuju tanah berjanji, yaitu tanah Kanaan, dengan memutuskan Musa dan Yosua sebagai pemimpinnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Tepuk salut. Oke, kita lanjut dengan tugas mandiri. Tugas mandiri maksudnya tugas yang dikerjakan oleh masing-masing. Sekarang Ibu berikan soalnya. Silakan baca instruksinya, lalu kerjakan soal yang ada itu. Sudah selesai? Sekarang kumpul. Ayo. Kumpul pekerjaan kalian. Karena setelah kalian melaporkan hasil diskusi kalian, Ibu mau memberikan peneguhan sedikit tentang tugas-tugas yang kalian kerjakan tadi. Ya. Perlu diketahui dan perlu diingat bahwa Musa sebelum dia meninggal, dia memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Dia mengatakan begini kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap percaya kepada Tuhan Allah, tetap berbakti kepada Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, Musa menyampaikan janji Allah kepada bangsa Israel. Janjinya begini, inilah negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula
tentang negeri ini. Ini adalah janji Allah yang diberikan sejak dari masa Abraham dulu sampai kepada Musa. Dia menyampaikan lagi janji kepada Musa pada saat Musa belum meninggal, karena Tuhan Allah tahu bahwa Musa akan meninggal. Dia menyampaikan lagi janji Allah kepada Abraham dahulu. Kemudian yang berikut, Allah tetap berperan, tetap menyertai bangsa Israel sejak dari Mesir, maksudnya sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tuhan Allah tetap menyertai mereka, tetap menjaga mereka. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah tidak mau mereka berjalan sendiri. Allah tetap menyertai mereka. Allah tetap menjaga mereka dalam perjalanan, sehingga sampai di Gunung Sinai Allah memberikan 10 firman kepada Musa. Lalu setelah Musa meninggal, Allah menggantikan pemimpin bangsa Israel dengan siapa? Yosua. Sudah kerjakan semua soal atau tugas mandirinya. Sekarang Ibu mau sampaikan jawabannya, kunci jawaban. Nomor 1, dengar baik-baik. Nomor 1, nasihat atau wejangan terakhir Musa sebelum meninggal adalah agar bangsa Israel tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah, dan berbakti hanya kepada Allah saja. Nomor 2, janji Allah kepada Musa sebelum Musa meninggal adalah, ini loh negeriku yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunan memula akan diberikan negeri ini. Nomor 3, peran Allah kepada bangsa Israel menuju tanah terjanji, yaitu Allah selalu setia menyertai dan mendampingi bangsa Israel menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan, dengan mengutus Musa dan Yosua sebagai pemimpinnya. Rangkuman dari materi yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa sebelum Musa meninggal, Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap percaya kepada Tuhan Allah. Yang kedua, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah menjanjikan tanah Kanaan, yaitu tanah sebagai tanah warisan nenek moyang sejak dari Abraham pada zaman dahulu. Anakku yang baik, materi kita pada hari ini sudah selesai dan Ibu memberikan tugas rumah atau PR. PR-nya, PR nanti sebentar Ibu bagikan, ada KPD-nya nanti Ibu baru bagikan. Sekarang kita berdiri, mau berdoa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami, sudah membimbing kami selama kami mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kami mau pulang, kami mohon sertailah kami, jagalah kami dalam perjalanan agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan Yesus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.